Dalam konteks ini, pasar modal Indonesia juga menunjukkan resiliensi dan juga daya saing yang semakin menguat. Berbagai tantangan tersebut telah menguji ketangguhan dan juga ketahanan kita dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan dan juga memperkokoh pondasi pasar modal Indonesia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ogi Prastomiono, selamat siang Pak. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Bapak Edi Manindo Harahap, selamat siang. Lalu juga Pak IB Aditya Jaya Antara, Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek dan juga Pemeriksaan Khusus, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan lainnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Adi Budiarso, selamat siang. Para direksi dan juga komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman beserta jajaran, Ibu Ida, lalu juga dari KP, Pak Iding beserta jajaran, dan juga Pak Husen sebagai komisaris utama, Pak Samsul beserta jajaran, dan juga Pak Fuad Rahmani, ya, dan jajaran, para pengurus asosiasi di industri pasar modal, para direksi anggota bursa emiten dan juga pelaku industri pasar modal, serta Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan media dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia. Mengawali kesempatan pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Tentunya momentum ini tidak sekedar menandai berakhirnya kalender perdagangan, tetapi juga menjadi waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan capaian, dinamika, dan juga tantangan yang mewarnai perjalanan pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2025. Tentunya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan empati atas musibah banjir dan juga longsor yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan keselamatan, ketabahan, dan juga kekuatan, serta upaya penanganan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 merupakan periode yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kita memasuki tahun pertama pemerintahan baru dengan arah kebijakan pembangunan yang mulai terformulasikan dan menuntut kesiapan seluruh sektor keuangan untuk beradaptasi dan mendukung prioritas nasional. Pada saat yang sama, lingkungan eksternal juga masih dibayangi ketidakpastian global. Normalisasi kebijakan suku bunga, kondisi geopolitik, pertumbuhan Tiongkok yang mengalami moderasi, dan juga volatilitas harga komoditas mempengaruhi arus modal ke emerging markets termasuk Indonesia. Di tengah dinamika tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga. Pergantian Menteri Keuangan juga memberikan
optimisme baru, khususnya dengan perhatian yang kuat terhadap pengembangan pasar modal Indonesia sebagai pilar penting pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, pasar modal Indonesia juga menunjukkan resiliensi dan juga daya saing yang semakin menguat. Berbagai tantangan tersebut telah menguji ketangguhan dan juga ketahanan kita dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan dan juga memperkokoh pondasi pasar modal Indonesia ke depan. Capaian ini tentu saja tidak terjadi secara kebetulan, ya, tetapi merupakan hasil dan kerja keras, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, ketika kita menutup tahun 2025, penting bagi kita untuk mencermati kembali perjalanan pasar modal sepanjang tahun ini. Meskipun sempat mengalami tekanan pada akhir triwulan 1 2025, akibat sentimen negatif perdagangan global, indeks harga saham gabungan mampu pulih dan kembali berada pada tren yang positif, ditopang oleh respon kebijakan yang adaptif dari OJK dan juga seluruh SRO melalui kebijakan yang telah disebutkan oleh Pak Dirut, termasuk diantaranya buyback tanpa rules, penyesuaian batasan trading halt, serta penerapan asymmetric auto rejection. Setelah periode volatilitas tersebut, indeks menunjukkan resiliensi yang tinggi, bahkan mencatat sejumlah rekor tinggi sepanjang 2025, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga, dan hingga 29 Desember 2025, ya, indeks tumbuh 22,10% secara year to date dengan ditutup pada level 8644,26 serta beberapa kali mencapai level tertinggi atau all time high. Nilai kapitalisasi pasar telah melebihi target pada roadmap pasar modal maupun RPJM, ya, dengan menembus angka lebih dari 15.000 triliun, ya, yakni mencapai 15.810 triliun, dan rasio market cap terhadap PDB sudah mencapai 71,41%. Demikian pula kinerja dari pasar surat utang juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan Indonesia atau ICBI, Indonesia Composite Bond Index, ditutup pada posisi 440,19% atau naik sebesar 12,10 secara year to date. Dari sisi penghimpunan dana atau fundraise di pasar modal juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencapai 268,14 triliun rupiah dari 210 penawaran umum dengan 18 emiten baru saham dan 2 emiten baru EBUS. Capaian ini telah melampaui target nilai penghimpunan di tahun 2025 yang kami bersama-sama tetapkan, yaitu sebesar 220 triliun.